Mungkin ada. Oke, yaudah. Begitu aku buka dalam doa ya. Dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh malam ini kami mau datang pada firman-Mu. Berikan kami hati yang murni dan juga miskin di dalam roh. Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, bertumbuh dalam setiap kami. Sehingga apa yang kami baca malam ini tidaklah sia-sia. Tuhan boleh bertumbuh dan berkembang di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, bentar. Baik, kita akan memulai pembacaan kitab kita. Ya, hari ini bentar. Ya, memasuki Matius pasal 4 ya. Ya, kita mulai dari garis besarnya terlebih dahulu. Ke pasal 4. Ya, jadi kita melihat kitab Injil Markus itu ya pokoknya bicara mengenai Kristus, membuktikan bahwa Kristus adalah hamba penyelamat. Jadi inti dari kitab Markus yang membicarakan dari sudut pandang Kristus sebagai hamba. Buktinya di dalam kitab Markus ini kita bisa melihat banyak sekali di mana Tuhan itu melakukan suatu pekerjaan dan dia melakukannya dengan segera. Jadi kalau kita baca, kita gali, ada setidaknya 41 atau 42 kali kata segera. Di bahasa Inggrisnya immediately. Jadi Tuhan sebagai hamba, dia rajin bekerja bagi apa? Datang untuk melayani manusia. Jadi kita ada di pasal 4 ya. Sebelumnya kita sudah bahas apa sih? Ya, sebelumnya kita bahas mengenai Injil ya, dan perkenalannya hamba penyelamat untuk menyebarkan Injil. Nah, bagaimana? Nah, Injil itu isinya apa? Di sini ada isinya kan jalannya sudah kita bahas. Dan yang keempat, yang hari ini kita bahas ya, Markus pasal 4, yaitu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kita akan masuk ke tentang penabur. Baik, kita mulai baca ya. Karena cuma 20 ayat, kita baca satu orang satu ayat saja cukup ya. Oke, kita baca yang yang warna merah, kita baca sama-sama. Terus kita mulai. Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Satu, perumpamaan tentang penabur. Satu, pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar, jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Amin. Ayat 2, ia mengajarkan banyak hal tentang perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya. Tapi sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Amin. 8, itu di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur dan
ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang di luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12, supaya sekalipun memang melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Maaf, ayat berapa? 14. 14. Penabur itu menaburkan firman. 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman itu. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murka. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Cuma 20 ya ayat. Sampai sejauh ini apakah ada yang mau coba sharing? Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, kalau mungkin nggak ada ya saya coba bikin pertanyaan. Nah, di sini kan dikatakan ya perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, oke. Amin. Ada. sorry nggak ada. Mungkin ada yang lain mau tanya? Tadi putus-putus, mungkin ada pertanyaan tadi apa? Ya, saya coba tanya ya. Apa namanya? Apa itu sih kerajaan Allah? Ya, apa hubungannya dengan benih Injil gitu? Amin. Ya, apa itu kerajaan Allah dan apa hubungannya dengan Injil dan penabur itu? Situ Oh, nggak kan. ada yang mau sharing? Ya, mungkin aku sedikit ya. Jadi kalau kita lihat dalam pasal 4 ini kan bicara mengenai kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita lihat dari 20 ayat ini, sebenarnya juga sering kita dengar, sering menjadi ayat yang kita sukai atau bahkan ayat yang kita bahkan hafalkan ya. Tapi dari ayat 1 ya, kita perlu lihat bahwa kenapa Yesus sampai dia
naik ke perahu, ya. Nah, di sini artinya apa? Artinya orang-orang hari ini dan di zaman itu juga banyak yang ingin mendengar dia berfirman, ya. Tapi siapakah yang mau menjamahnya? Seperti pasal 3 kemarin. Nah, lalu tadi Pak Evi tanya, apa itu kerajaan Allah, ya. Jadi sekarang kita lihat kerajaan Allah adalah ya sebenarnya kita ada di dalam bagian itu. Nah, tapi apakah kita bisa melihat ini dengan jelas atau malah masa sih aku masuk dalam kerajaan Allah gitu kan. Nah, sekali lagi di sini ada 4 jenis tanah ya. Jadi aku nggak mungkin share semua, cuma mungkin sedikit. Ya, kita juga sudah tahu semua bahwa kekhawatiran ya, lalu ada kecemasan ya juga mungkin ada buruk gagak tadi ya, iblis ya. Sebenarnya kita melihat bahwa satu perkara, aku akan share di bagian yang ke ayat 6 ya. Sesudah matahari terbit, ayolah tanam tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita tahu bahwa ini menunjukkan bagaimana kondisi hari ini. Ya. Jadi ketika kita dengar firman nih hari ini juga pukul 9 ya lebih, kita dengar firman. Tapi ketika kita dengar, apakah kita berakar gitu ya? Apakah kita memiliki hati yang betul-betul mendengarkan ya firman Allah ini kita tanam dalam hati kita, atau hanya oh ya udah nanti ada sedikit masalah ya kan? Wah, misalnya ya teman kita membuat kita ya insecure misalnya. Nah, kita udah tuh menjadi kering ya, tidak berakar. Akhirnya kita layu, kita menjadi orang yang enggan lagi untuk ikut membaca firman dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi perlunya kita memang lebih banyak ya meluangkan waktu, memberikan waktu kita dengan Tuhan, ya, sehingga firman itu benar-benar bisa terjadi seperti apa tanah yang baik tadi ya, bahwa kita tumbuh ya, sehingga banyak orang di sekitar juga bisa melihat ada yang 100 kali lipat, yang 10, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini semua karena apa? Karena kita firm ya, kita tetap di dalam Tuhan. Nah, ini semua bisa terjadi jikalau kita kerjasama. Ya, kita kooperatif ya, kalau bahasa Inggrisnya kita kooperatif ya dengan Tuhan ya, sehingga setiap hari kita baca firman, kita berdoa, kita juga share kepada teman-teman kita, entah itu dari sosial media atau secara japri ya, itu juga adalah salah satu bukti bagaimana kita bisa menjadi orang yang tertanam dalam firman. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, thank you Pak Renat. Yang ada yang mau menambahkan atau enggak mau menjawab bertanya? Masih ada waktu. Aku juga menikmati ya di ayat 12. Dikatakan sekalipun memang melihat, mereka tidak memahami, sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Jadi ini pasal 11, ayat 11 sama 12 ini mengacu kepada apa yang mau Allah beritahukan ya kepada orang-orang tertentu, karena kan dia bilang ini tuh adalah suatu rahasia. Jadi mengenai kerajaan ini nggak banyak orang yang paham ya, sama kayak halnya kita baca kitab Wahyu. Banyak hal-hal yang kita nggak paham, tapi ada orang yang paham gitu. Ini karena apa? Karena ini adalah satu rahasia yang disingkapkan kepada orang-orang yang mau mendengar. Oleh karena itu, di ayat-ayat sebelumnya itu, dia ngomongin tentang benih yang adalah firman, karena hanya orang yang mendengar yang bisa memahami rahasia ini. Oleh karena itu, walaupun ya kita tiap hari baca Alkitab, tapi kalau telinga kita nggak mendengar ya, artinya firman itu kan logos ya. Logos ini satu waktu akan menjadi rema. Nah, ketika rema ini terjadi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu memiliki telinga yang mendengar. Telinga yang mendengar ini artinya apa? Artinya mendengar itu adalah menerima. Jadi menerima dan juga percaya ya. Jadi hari ini setiap firman yang kita baca ini
harusnya menjadi sesuatu yang kita dengar ya. Ini juga bergantung kepada hati kita. Kalau misalnya hati kita adalah tanah hati yang baik, firman ini akan bertumbuh gitu, dan kita akan memahami sebenarnya kerajaan Allah itu apa. Oleh karena itu kalau ditanya sama orang yang di luar sana, emangnya kerajaan Allah apa? Bedanya kerajaan Allah sama kerajaan surga apa? Memang sebenarnya apa yang mau Allah dirikan hari ini? Nah, ini harus jelas gitu, jangan sampai kita orang yang sudah baca Alkitab gitu ya, kita ditanya kayak gitu, waduh gimana ya, aku juga nggak ngerti gitu kan. Waduh, ini gawat ini. Oleh karena itu, ketika kita mau memahami firman, kita perlu memiliki telinga yang mendengar. Karena ini adalah satu rahasia. Makanya di ayat 12 disinggung. Mereka melihat, mereka nggak paham. Mereka dengar, mereka nggak ngerti. Kan ini kasihan ya. Sama kayak halnya kita BFV tiap hari, kita baca, tapi ternyata kita nggak ngerti apa-apa dengan apa yang kita baca. Ini sangat kasihan gitu. Oleh karena itu, bagaimana cara supaya kita bisa memahami, kita minta Tuhan untuk mencelikkan mata batinnya kita, untuk membuka telinga kita itu bisa mendengar. Ya, tadi di garis bawahnya pendengar itu adalah menerima. Jadi kalau hari ini setiap firman yang kita baca kita masih belum ngerti, kita minta Tuhan bahwa kita untuk memahami sebenarnya Tuhan tuh ngomong apa gitu ya. Jadi firman yang kita baca tiap hari nggak lewat gitu aja gitu, sayang aja gitu ya. Jadi ya ada satu feedback ya dari firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sih. Amin. Amen. Ya, thank you Kak Maria. Apakah ada lagi yang mau sharing atau nggak bertanya? Masih ada waktu. Kalau aku di ayat 18, 19, sama 20. Jadi ayat 18-nya yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri itulah yang mendengarkan firman itu. Ayat 19-nya, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20-nya, akhirnya yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi di ayat ini, aku di ayat 18 sama 19 itu, ya ada kayak misalnya rasa kekhawatiran di masa-masa sekarang gitu. Khususnya juga entah di kuliahku, di kerjaanku, ada rasa khawatir gitu. Sama kayak mungkin aku sempat kayak bukan ya semacam jauh lah, maksudnya nggak terlalu, dulunya kan misalnya sering gitu ikut BFV atau apa, tapi sempat juga kayak hilang gitu karena sibuk ngurusin dunia gitu kan. Terus juga ada kekhawatiran yang sekarang justru malah diingetin di ayat 20. Jadi mau diingetin buat supaya apa ya, kayak tanah yang baik gitu. Kita bisa di tanah yang baik, terus kita bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, terus 100 kali lipat gitu. Pokoknya belajar untuk dari awal lagi buat bertumbuh gitu sih. Itu aja. Thank you. Amin. Thank you, Herlin. Apakah ada lagi? Masih ada waktu? Kalau nggak ada, aku tutup nih. Kelihatannya sudah nggak ada ya. Ya, mengenai pertanyaan yang tadi. Tadi kan Kak Maria sempat sebut ya, kerajaan Allah dan kerajaan surga, apa sih bedanya? Kalian bisa cek ya, kerajaan surga itu cari ya di searching sendiri kalau aku nggak salah, cuma Matius. Sedangkan kerajaan Allah disebutkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada disebutkan kerajaan Allah. Tapi apa bedanya sih kerajaan Allah dengan kerajaan surga? Kan ada bagiannya ya, di situ ada kelihatannya kerajaan Allah yang mana, kerajaan surga yang mana. Tapi bisa juga dianggap sama. Kayak contohnya Jakarta, Indonesia, kan sama kan?
saya ada di Jakarta atau ada di Indonesia, yang dua-duanya sangat benar gitu. Nah, jadi kita itu ada di dalam kerajaan luas cakupannya. Kerajaan surga itu lebih sempit cakupannya. Kalau baca di Matius pasal 5 kan ada bagiannya, ini kelihatan ya, jelas. Nah, jadi kerajaan Allah itu adalah suatu ruang lingkup ya, di mana itu Allah memerintah untuk mencapai tujuannya. Itulah kerajaan Allah. Ya, kita ada kerajaan manusia, kerajaan hewan, ya. Untuk jadi jalan untuk masuk kerajaan Allah itu perlu firman, firman yang ditaburkan untuk melahirkan kita. Kalau Petrus kan di kitab Petrus kan katakan ya, Tes. ya perlu lahir sebagai kucing. Di sini dikatakan Tuhan itu datang sebagai penabur. Satu sisi dia adalah penabur, tapi di sisi yang lain dia adalah benih itu sendiri. Benih itu apa? Firman yang ditaburkan. Jadi pekerjaan Tuhan adalah ke dalam hati manusia. Ya, Tuhan sudah melakukan pekerjaannya. Tapi hasilnya tergantung firman itu adalah Kristus itu sendiri gitu. Di dalam Yohanes 1:1 dikatakan ada mulanya ada firman, ada Allah. Cuma ingat Inggrisnya aja sih. Jadi Tuhan itu oke, putus-putus ya. Ya, oke, aku lanjut ya. Jadi Tuhan itu ya datang untuk menaburkan dirinya sendiri sebagai benih Injil, tapi hasilnya tergantung kondisi hati kita. Kondisi ada 4 ya tadi ya. Ada yang jatuh di apa namanya pinggir jalan ya. Ya, pinggir jalan kan ada dekat dengan lalu lintas apa jalannya. Artinya ini adalah lalu lintas duniawi. Ada kekayaan, ambisi, posisi, pangkat. Itu kadang yang menghambat kita, membuat hati kita tuh jadi keras. Seperti tanah, ya, seperti pinggir jalan itu. Nggak bisa bertumbuh benih itu. Ya, untuk orang yang hati tanah tapi jalan yang tersembunyi kita yang masih tersembunyi ya di dalam itu. Itu yang menghambat firman itu nggak bisa bertumbuh gitu. Suaraku jelas nggak sih? Kelihatannya unstable. Sudah mulai lancar. Oke. Ya. Dan tanah itu kan tipis ya. Dan dia nggak berakar gitu. Tadi kan Karina katakan ya bahwa kita itu perlu berakar. Memiliki penghidupan yang berdoa. Dan tersembunyi nggak kelihatan. Akar itu nggak kelihatan. Memiliki penghidupan yang pribadi bersama dengan Tuhan. Barulah matahari itu membantu kita bertumbuh. Bukan malah membunuh tanaman itu. Matahari itu melambangkan ya penganiayaan, penderitaan. Kalau ya kita tumbuh di tanah yang berbatu-batu, artinya ada dosa yang tersembunyi, daging, ego, segala macam di dalam apa sebagai batu-batu. Dan ya memang akan bertumbuh, kelihatannya akan bertumbuh, tapi nggak berakar. Akhirnya ketika ada penderitaan, penganiayaan, itu sinar matahari ya jadi layu gitu, mati jadi kering. Itu kondisi yang kedua gitu. Ya oleh karena itu ya kita perlu singkirkan ya batu-batu yang ada di dalam hati kita. Nggak perlu memiliki penghidupan yang tersembunyi, berdoa di hadapan Tuhan. Sehingga ya batu-batu, bahkan sinar matahari pun membantu kita bertumbuh.
Yang ketiga adalah semak duri. Ya, semak duri itu kan dikatakan bahwa ada apa namanya kekhawatiran ya, yang menghenti kita. Sekarang mikir makan, minum, lihat orang lebih kaya dari kita. Kadang ada ya kekhawatiran sih. Buat kita itu jadi ya apa namanya itu menghimpit kita sih. Tapi Matius pasal 6 mengatakan bahwa kita nggak usah mikir makan, minum. Ya, yang penting kita cari kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan ke dalam kita. Nah, ini ya poin tiga, poin apa? Tanah yang ketiga ya. Ya, kita perlu memohon Tuhan singkirkan ya semak duri yang menghimpit kita. Yang tadinya ada di dalam batu-batu, semak duri itu yang di luar. Mohon Tuhan singkirkan kekhawatiran yang ada di dalam kita. Nah, itu juga di dalam sih. Nah, baru kita bisa bertumbuh dengan apa namanya baik. Dan yang keempat adalah tanah yang baik, subur. Taruhlah bisa berbuah banyak. Ya buah ini bisa buah apa gitu. Ya bukan berarti cuan ya, bukan apa harta ya. Tapi sebuah berkat sih, bisa berbuah banyak. Tanam buah roh, atau nggak bisa buah yang di Yohanes 15 menghasilkan apa eh, hasil ya bagi Allah ya, menghasilkan apa namanya bertumbuh, menghasilkan gereja ya bagi dia. Atau enggak kerajaan Allah itu adalah gereja. Ya, jadi perlu ada suatu pertumbuhan, bagaikan benih yang ditanam di dalam itu akan bertumbuh berkali-kali lipat menjadi sebuah kerajaan, yaitu menjadi sebuah apa namanya eh, ruang lingkup di mana Allah bisa memerintah di dalamnya, bisa mencapai tujuan di dalamnya. Allah butuh kerajaan. Jadi kerajaan itu bukan perkara organisasi, hierarki segala macam, tapi adalah perkara pertumbuhan. Hari ini kita perlu mohon kepada Tuhan ya untuk menyingkirkan eh, apa namanya batu-batu yang tersembunyi, semak duri yang ada di dalam kita, sehingga kita bisa bertumbuh bagi kerajaan Dia. Dan ya firman yang ditanam itu ya kita perlu dengar ya, menjadi rema kita dengarkan, maka itu akan menjadi kita akan bertumbuh berkali-kali lipat. Amin. Ya aku sampai di sini. Mungkin ada yang lain mau menambahkan atau gimana? Oke. Kalau dari aku paling dikit aja bahwa firman yang udah ada dalam diri kita itu jangan sampai berhenti gitu, tapi perlu kita perhidupkan, bahkan berbuah gitu. Dikatakan adalah berbuah 30, 60 sampai kita berbuah sampai 100 kali lipat. Jadi firman ini penting bagi hidup kita. Jadi kita perlu memperhidupkan firman itu sendiri yang udah ditaburkan ke dalam diri kita. Amin. Amin. Ya juga menaburkan ya ke orang lain biar bertumbuh. Amin. Amin. Oke, dari aku sampai situ saja. Kita tutup ya. Boleh satu orang bantu tutup dalam doa? Mungkin ada yang sukarela. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan jaga kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami terima kasih atas firman malam ini yang menyatakan bahwa kami perlu mempunyai hubungan yang mesra, intim dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, supaya kami juga boleh menjadi tanah hati yang baik. Tuhan berkati, ada Erdin, Axel, Rika, Okta, Evi, Maria, juga diriku Tuhan. Kami sungguh berdoa agar masing-masing dari kami mempunyai satu pertumbuhan, Tuhan persembahan diri yang baru setiap hari. Berdoa juga untuk teman-teman yang belum bisa hadir, dari sibukan, apapun yang dikerjakan, kesehatan kami semua Tuhan. Ingat kasus COVID ini juga masih Tuhan dalam kondisi yang kurang baik. Tuhan mohon dirimu menguatkan kami dalam rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pembacaan kita sampai di sini. Terakhir kita foto ya. Karena boleh bantu kita ambil foto.